pembuktiannya gimana? Nanti fayujazihim ala kufrihim, dibalas dengan bentuk-bentuk kekufuran, bentuk-bentuk ketidakbaikannya. Jadi kecil apapun dibalas. Kita nggak teliti kalau kita. Kalau Allah maha teliti, tahu semuanya. Nah, ini yang disebut dalam hatinya Allah tahu semuanya, sehingga kita ini ya Allah yang maha tahu semuanya. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Fala tuzakku, maka jangan merasa mensucikan diri. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah yang lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Kita sifatnya hanya sama-sama motivasi, mengintrospeksi diri nambah. Kita nggak tahu, siapa tahu yang itu lebih baik. Ini salah satu sifat Al-Adiyat, surat Al-Adiyat. Nah, ini kuda-kuda yang berbagai macam jenis. Nah, kuda yang di dalam diri kita ini semoga bisa terkendalikan, nah, bisa ke arah yang sebenar-benarnya. Hidup di dunia punya jabatan, punya harta, punya semuanya, tapi semoga tidak masuk dalam perahunya atau tidak masuk dalam hatinya, sehingga wahusila mahfusudur, hatinya tetap selamat, tidak sampai tenggelam. Mungkin ada yang mau tanya, silakan. Jangan lupa sama sing melelok nekat. Yang menjadi Allah kalau babrah dari kadung lah bertobat, iya Pak. Ini orang neng. Memang itu mengerikan yang tadi, yang ke bawah bahasanya terlalu sudah banyak dosa. Kalau dihitung dia banyak dosanya sekian, nah itu dosanya itu masih luas dengan sifat maghfirah Allah kalau dia mau bertobat. Asalkan siapapun mau taubat, itu luasnya ampunan Allah itu lebih luas dibanding dosa yang sudah banyak dikerjakan. Nah, kadang-kadang kalau nggak ngikutin ilmu, kendalinya beda. Kalau di ilmu nih, ya kita ini punya dosa ya, punya salah ya, punya maksiat ya. Tapi yang perlu kita yakini, Allah punya sifat maghfirah, ghafurur rahim. Sudah ghafur ya rahim. Ghafur itu maha pengampun, rahim itu maha belas kasihan, nggak tegaan. Sehingga disebut itu dalam Maulid Tiba itu, hadisnya itu disebut percakapan malaikat dengan manusia, dengan Allah setelah muncul dosa yang banyak tadi. Bi dzunubin wa khotoya itu di bahasanya di Tiba itu, dengan banyak dosa dan kesalahan-kesalahan yang sangat agung. Terus ghairu annahu yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tapi bedanya dia masih bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusannya Allah. Terus katanya Allah itu, ya enggak saya samakan orang yang mempercayaiku kaman kadzababi. Jadi enggak sama orang yang percaya denganku dengan yang enggak percaya gitu. Bahasanya apa? Maksudnya orang yang sudah iman meskipun dosanya banyak, Allah ya masih enggak tegaan. Berarti kalau masalah nanti disiksa ya ada siksaannya, tapi tidak sama dengan yang kufur, yang kafir. Kalau yang kafir kan selama-lamanya nggak ada habisnya, selama-lamanya di neraka. Kalau umpama orang ini, satu contoh, masih Islam meskipun dosa-dosanya banyak, nah itu masih luas ampunannya Allah. Nah, itu dimasuk di
sepertiga yang akhir. Jadi umatnya Kanjeng Nabi selama masih dalam umatnya Kanjeng Nabi itu jadi 3. Sepertiga masuk surga tanpa hisab. Jadi seperti Mas Joko, dia masuk surganya apa? Tapi jangan sekarang nanti. Jadi tanpa hisab, nggak ditanyai. Jadi ada dua orang yang masuk surga tanpa hisab dengan jalan yang mudah, beasiswa. Jadi satu orang yang lahir dalam keadaan masih kecil, belum balik, sudah meninggal. Jadi dia belum masuk hitungan. Jadi orang anak belum balik berarti belum masuk hitungan. Kalau udah masuk hitungan, kalau sudah balik, masih kecil atau belum balik, meninggal, itu dia nanti masuk surganya tanpa hisab. Jadi disebut di situ sebagai tabungannya orang tuanya. Jadi dia meninggal dalam keadaan masih kecil. Itu kalau mau, tapi udah terlambat. Itu zaman dulu ketika masih kecil, sekarang udah besar, terlambat kita. Kalau yang meninggal bawa kandung anak-anak dalam gimana? Bagus, meninggal membawa kandungan dalam kandungan. Kalau yang meninggalnya bagus. Tapi kalau masalah takdirnya kurang enak dengan keluarganya. Jadi kalau secara ilmu, orang yang meninggal baik ketika melahirkan atau ketika mengandung itu syahid akhirat. Syahid akhirat itu ya syahidnya di akhirat saja. Di dunianya ya disolati, dimandikan, dikafani, disolati, dikubur sama. Tapi hukumnya punya pahala khusus. Asalkan dia orang baik, ya muslim, ya baik, insya Allah ahli surga. Asalkan orang baik. Karena apa? Karena predikat ini tergantung dengan keadaan. Ada orang meninggal hari Jumat, orang Jumat itu bagus, tapi ternyata orangnya nggak bagus, ya masalah juga. Jadi sama juga, Bapak punya tiket mau lihat nonton bola Indonesia musuh Portugal, tapi ternyata bawa pisau ngamuk-ngamuk, ya nggak boleh masuk stadion meskipun bawa tiket. Kalau Toyota Group boleh itu. Karena tiketnya kan harusnya pegang, tapi ternyata kelakuannya nggak baik, ya akhirnya nggak jadi boleh masuk surga. Karena mestinya kalau orang meninggal dalam melahirkan mestinya baik, tapi kalau ternyata kok nggak beriman, ya alhamdulillah ya nggak jadi. Umpama dia beriman baik, itu nanti masuk kategori syahid akhirat. Jadi orang yang meninggal dalam keadaan melahirkan itu pahalanya besar. Makanya Pak, kalau ada orang yang punya anak lebih daripada 15, itu doanya mustajab. Nanti kalau ketemu tanyai, siapa yang tetangganya punya anak, ibu-ibu anaknya itu 15 atau 16, 17, minta doa. Bukan lakinya wajib, istrinya. Jadi perempuannya ada ibu punya anak 15, 16, 17, 15 kali itu doanya cespleng. 15 kali melahirkan. Kena sudah 15 kali melahirkan. Bukan bapaknya, kalau bapaknya nggak jadi. Bapaknya cuma bikin aja kok, nyangkul, tapi nggak ngerasakan melahirkan. Jadi karena dia sudah banyak melahirkan, nah itu satu contoh. Kalau semakin banyak, semakin doanya mustajab. Kalau angkat anak orang Palestina nggak boleh ya? Kalau angkat anak orang Palestina kan banyak yang anak-anaknya diangkat jadi anak dia. Nggak termasuk itu ya? Oh, adopsi. Iya, adopsi. Kalau adopsi enggak. Karena ini rahasia mustajabnya dia pernah
melahirkan, sakitnya melahirkan. Meskipun beda suami, kan ada proyeknya beda, tapi dia tetap merasakan mengeluarkan sakitnya melahirkan. Makanya bapak-bapak yang anaknya baru sedikit segera nambah. Nah, nanti semakin banyak anak, istrinya semakin doanya semakin mustajab itu. Kalau semakin banyak anaknya. Jadi mustajab doanya, semakin banyak mustajab. Kenapa? Itu titik temunya dia melahirkan sakit. Kok sampai meninggalnya mati syahid akhirat. Itu. Jadi tidak bisa diminta, tapi kalau terjadi itu nikmat. Jadi kayak punya anak meninggal dalam keadaan kecil, belum balik. Nah, masih kecil apalagi yang meninggal kayak tadi lahir meninggal, itu satu contoh jadi kebaikan bapaknya, jadi tabungan bapaknya kebaikan syahid akhirat. Tapi kalau umpama dicita-citakan itu agak konyol ya, agak kurang enak. Tapi ada salah satu tujuan nikah. Jadi saya itu pernah baca kitab itu, salah satu tujuan nikah itu di antara yang keempat atau yang kelima itu malah supaya punya anak yang meninggal di waktu kecil. Jadi kalau nggak punya istri, nggak nikah, nggak punya anak. Jadi salah satu tujuannya itu nggak cuma anak solehah. Jadi ada, tapi meskipun sifatnya nggak dicita-citakan, tapi kalau pas terjadi sebagai penenang, pengayem-ayem yang punya anak meninggal dalam keadaan kecil, dia masuk surga tanpa hisab karena dia belum punya dosa. Nah, itu yang diingkari orang Mu'tazilah. Kalau orang Mu'tazilah nggak percaya itu, nggak mau. Kalau katanya Mu'tazilah, kalau kayak gitu, kenapa Allah kok membuat kita lebih tua? Mending masih kecil dimatikan semuanya. Ya Allahu innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya Allah kan maha berkehendak. Ya nggak bisa kita atur, makanya udah terlanjur besar kayak Mas Joko kayak seperti itu, ya udah biarin. Jalur yang kedua paling enak, gila. Orang gila itu termasuk kalau di waktu sebelum gila itu baik, gilanya udah nggak dihitung gilanya, tapi loh ya gilanya. Jadi kalau udah sekian ini baik, tiba-tiba terus gila. Di waktu gila itu nggak sholat, nggak apa-apa. Orang gila nggak sholat, orang gila ngerjakan maksiat nggak apa-apa. Dia telanjang di pinggir jalan nggak dosa, nggak apa-apa. Jadi itu termasuk kelebihannya orang gila. Jadi cuma dihitung ketika dia masih berakal. Tapi jangan pengen tergila-gila ya. Kalau tergila-gila nggak enak. Gila-gilaan malah kacau nanti. Ada yang lain mungkin. Inna rabbahu bihim yawma idzin la khabir. Allah Maha mengetahui segala ada yang di dalam hati, yang di luar hati juga Allah tahu. Ya. Kalau di suatu saat kita sembahyang karena dalam keadaan capek banget, karena dalam perasaan malas di dalam diri kita, malas hingga sholat kita yang tadinya mau baca surat yang wadduha, kita baca qul, kita baca inna a'tayna, pengen mendekin daripada bacaan sholat kita karena rasa capek itu. Kalau jadi imam mendekin lebih bagus baca. Ya, yang ditanyakan di mana Wajib? Yang ditanya di saat hati kita merasa berat itu, apakah dia termasuk dosa itu? Jadi manusiawi, tapi jangan dituruti. Jadi di legalitas, tapi jangan diturutkan. Jadi kenapa di Quran itu sholat itu disebut wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu ya sangat-sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, orang khusyuk itu nggak terus. Orang khusyuk itu naik turun. Jadi
orang enak sholat itu ya naik turun, sehingga kalau seumpama berat, oh berarti manusia saya, berarti masih manusia. Ketika tek seperti itu kita lawan. Nah ngelawannya berat mau sholat itu satu contoh jadi pahala. Yang nggak boleh itu komu kusala bangkitnya malas-malesan. Jadi sudah bangkitnya malas-malesan itu ya jadi bukan maksa tapi keterpaksaan. Jadi kalau mau dipaksain itu malah bagus. Justru kalau sholat itu ringan itu perlu dipertanyakan. Itu ngaji itu diotak-atik ya. Orang itu kalau nggak ngaji, saya itu Ustaz, udah setahun ini nggak pernah awal waktu terus ringan sholat. Ketika sholat kok ringan, itu perlu dipertanyakan. Karena beda dengan wa innaha lakabiratun illa alal khashiyin. Apakah benar kamu masuk kategori orang khusyuk sehingga kamu sholatnya ringan? Jadi kemungkinan pertama, apakah benar kamu khusyuk? Enggak sih, saya sholat ya keingetan sana sini kok. Nah, berarti kemungkinan pertama kayaknya belum. itu kayaknya pengalaman kedua, ilmu yang kedua itu kadang-kadang setan itu cara ganggu manusia itu gak selalu memberatkan, tapi juga dengan menyuruh, meringankan. Jadi kalau berangkat kok semangat, jangan-jangan memang didorong oleh setan. Nah, tandanya kalau didorong setan itu biasanya yuraunan nas. Terusannya itu qamu usala yuraunan nasa wa la yadhkurunallah illa qalila. Jadi ternyata ayat sana digabung dengan ayat sini. Itu mempelajari Quran itu agak ruwetnya di situ. Jadi ketika satu contoh kok ringan, iya ya, saya ringan itu semangat sholat itu. Kenapa? Oh iya udah tobat beneran. Nah, satu contoh, oh iya sudah begini, sudah begitu. Ternyata ada unsur manusia. Nah, unsur manusia tadi berarti namanya riya. Nah kalau sudah ketahuan yang kedua ini berarti butuh direfresh, bukan ditinggalkan, ya tetap sholat. Ringannya tetap sholat. Maksudnya direfresh berarti di hatinya kembali diatur lagi, dimanage lagi. Jadi kalau berat butuh diatur dan diatasi, kalau ringan butuh dipelajari, diintrospeksi. Yaitu ilmu itu kayak susahnya gitu Pak. Orang berat ada pasalnya, orang ringan juga ada pasalnya. Jadi sehingga orang itu nggak ada titik-titik aman. Kalau ngaji kitab Ihya Imam Ghazali, yang santri ya dikritik, orang awamnya dikritik, kiainya dikritik. Jadi sampai kiainya juga dapat kritikan, dalam artian introspeksi di diri, sehingga tidak ada titik aman untuk merasa sudah paling surga. Jadi surga itu butuh kita yakini tapi tidak disombongi. Ya, jadi kalau orang beramal baik terus yakin ini kebaikan mengantarkan ke surga, itu keyakinan, keimanan. Tapi kalau yakin ini terus overdosis, oh neraka kamu. Nah, kalau sudah kita nuding orang neraka kita surga, itu repot karena nunjukkan, nah situ satu kita jadi ternyata banyak kembali dengan kita sendiri. Naudzubillah. Sudah kita dimakan yang kalau kita baca